Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Masih seputar pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap para pengusaha dan pembisnis. Saat ini saya bersama dengan Kak Nilo Putu Kamayani, owner Kamay Salon dan Butik. Mari kita sapa Kak Kamay. Om Swastiastu, Kak May. Gimana kabarnya? Baik banget. Baik banget ya, luar biasa. Luar biasa. Kabarnya harus selalu baik ya. Jadi memang kondisi itu harus semangat. Harus semangat. Jadi di kondisi seperti ini memang kesehatan yang paling penting ya. Bener banget. Kak May, nah kurang lebih kita ya di Bali ini sejak Maret ya. Terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang sebelumnya tidak pernah disangka dan tidak berharap ya adanya pandemi ini, tapi memberikan dampak yang luar biasa. Nah, Kak May, gimana kondisi bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini? Kondisinya benar-benar down ya, memang kaget banget ya karena salon tadinya ada 7 pegawai, kita kurangin karena pandemi ya. Jadi kita masih punya 2 pegawai aja, biar buka aja kita ya. Jadi biar salon tetap jalan gitu ya, karena pandemi itu kan nggak bisa keluar, pokoknya kan di lockdown. Bener-bener sangat kaget, tapi saya nggak mau. Tapi saya nggak mau berdiam diri aja ya karena pandemik, saya nggak mau males-malesan kayak gitu. Jadi saya beralih profesi lagi ke warung khas Buleleng gitu ya, biar sama-sama jalan. Dan saya juga banyak endorse makanan di rumah ya, walaupun saya nggak langsung terjun ke salon, tapi saya bisa di rumah juga gitu. Ya artinya dampak ini memberikan apa ya? Benar-benar down ya di awal pandemi, tapi saat ini kan kegiatan masyarakat sudah mulai ada, jadi sudah ada pergerakan. Jadi di saat awal-awal pandemi penurunannya tuh sampai berapa persen, Kak? Kalau penurunannya sih, maaf ya bagi saya sih nggak mempengaruhin banget sih ya, cuma ya berapa persen gitu ya, karena kita kan nggak usaha gede-gede banget ya. Mungkin kalau hotel itu mungkin langsung down sekali ya. Kalau saya di warung khas Buleleng ini yang menutupin ya, karena kita makanannya sangat-sangat merakyat banget ya, dari harga 10.000 bahkan dari 5.000 ya. Jadi kita tidak terlalu pusing sih gitu ya, tapi kasihan juga sama pariwisata itu ya. Yang tadinya bisa tamu-tamu ke sini jadi bisa tidak stop ke sininya ya. Jadi saya bisnisnya ke warung Buleleng gitu ya. Jadi salon tetap buka, dan juga untuk menutupi ya, membuka bisnis baru, bisnis di kuliner ya, bisa menutupi dari salon ini. Sebelumnya kan karyawannya 7 ya, Kak ya? Saat ini berarti masih 2. Udah 2. Tapi saat ini sudah mulai rame lagi salonnya? Astungkare sudah ya. Mulai sekarang saya mau rekrut karyawan lagi. Mungkin lagi 3 ya. Karena kurangan juga ya. Sudah mulai membaik. Dulu sebelum adanya pandemi, jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa? Kita tetap kok dari jam 10 sampai jam 7. Saat ini juga tetap ya? Ya tetap, tapi kalau ada tamu masih jam 6 itu kita masih nerima tamu ya, sampai malam sampai jam 9. Jam 9 benar-benar udah close ya? Udah close. Artinya memang membuka suatu usaha baru ya di tengah pandemi yang tadi bener. Kuliner, artinya tidak stuck, tidak pasrah begitu saja ya. Dengan adanya pandemi kan kita memang tidak tahu ya mau sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi luar biasa sekali. Nah, sejak kapan sih Kak bisnis di salon? Salon saya udah 19 tahun di salon ini. Iya, luar biasa. Ya, untuk ukuran bisnis 19 tahun sudah cukup lama gitu ya. Ya, benar-benar. Bagaimana awal mulanya? Jatuh bangun lah ya. Bisa diceritakan bagaimana? Pertama saya buka salon karena hobi ya. Hobi. Ya, dan itu juga karena nggak ada kerjaan, suami saya siap. Jadi terus saya ditinggal ya. Jadi saya berusaha untuk mencari pekerjaan bisnis lah istilahnya ya. Saya di rumah tadinya iseng, karena iseng di rumah membludak itu tamu. Jadi saya kontrak 5 tahun, kecil cuma 2 kaca. Itu saya cuma ngontrak 5 tahun karena tamu membludak. Saya beli ini Astungkare. Sekarang saya udah punya tempat sendiri. Tadinya juga sempat 10 saya punya karyawan. 10 ya. Artinya memang tidak tiba-tiba besar ya, tapi memang dari nol ya. Dari nol. Dari nol. Jadi
Kak Mai ini menurut saya sosok yang sangat luar biasa, inspiratif gitu ya. Jadi bagaimana memulai bisnis ya dari hobi, jadi Ya, dari hobi yang menghasilkan. luar biasa. Jadi bagaimana Kak, selama 19 tahun tentunya kan ada suka dukanya gitu. Banyak banget pasti itu ya. Kalau sukanya sih, kalau saya nyalon ya free ya. Calonnya ya mau ngapain aja. Kalau dukanya sih masalah karyawan ya. Masalah karyawan kan ada yang nggak jujur, ada yang gonta-ganti terus ya. Itu udah sangat-sangat mengesalkan ya. Di saat lagi rame karyawan pergi ya. Ya perginya karena nikah, karena ke Turki. Saya juga banyak murid di sini loh. Udah 200 murid dari tidak bisa nyalon sampai sudah bisa nyalon. Sudah buka usaha sendiri juga dia. Luar biasa. Ya itu saya nggak apa-apa sih. Walaupun disuruh minta sertifikat ditahan gitu. Saya nggak peduli. Saya nggak mau nahan-nahan. Karena saya ikhlas mau nolongin orang-orang yang tidak mampu ya. Tadinya jadi ibu rumah tangga atau laundry, saya kasihan. Saya tampung di sini sampai 2 tahun, 3 tahun dia ke Turki kayak gitu. Mulia sekali Kak Mai. Terima kasih. Artinya banyak anak-anak yang dimulai belajar dari nol di sini ya, sehingga bisa sampai buka salon sendiri, bisa sampai pergi ke Turki. Pergi ke Turki juga ya. Pokoknya ikhlas ya. Dan apa namanya? Ya astung karena kita udah bisa buka ini ya. Jadi tenang, tidak ngeluarin kontraan lagi ya. Jadi saya sekarang intinya untuk merekrut tenaga kerja gitu ya, biar lebih banyak ya. Artinya sudah mulai ada pergerakan ya untuk di salon ini. Kak Mai, apa sih rahasianya kok di tengah pandemi ini mungkin banyak teman-teman kita pengusaha yang down gitu ya, tapi Kak Mai begitu excited dan begitu semangat gitu? Saya sih tidak pernah dalam diri saya itu tidak pernah merasakan down. Saya selalu semangat pokoknya ya, nggak boleh mengeluh kayak gitu ya. Saya selalu punya inovasi. Saya di saat pandemi ini salon itu pastinya sepi ya, tapi saya jual makanan kayak urutan, abon itu lewat online. Astungkar banget, luar biasa, melebihi salon bahkan hasilnya. Iya benar. Jadi bukan saya sombong, di saat pandemi saya tidak merasakan namanya pemasukan itu tidak masuk ya. Saya tetap tidak merasakan namanya pandemi gitu ya. Kadang orang mengeluh, pandemi masukannya ini turun. Karena saya tetap semangat ya, jual apapun itu kayak baju, dress. Kebetulan saya juga ada butiknya, ada tailor, saya punya tukang jarit 2. Luar biasa ya, banyak ya cabang bisnisnya. Artinya bisnis baru, banyak bisnis baru di tengah pandemi ini ya, muncul ide-ide lebih kreatif ya Kak ya. Sangat kreatif, jadi lebih kreatif ya. Memang saya kan memang orangnya kreatif banget ya. Tapi di tengah pandemi, lebih kreatif. Lebih kreatif, kayak bikin apa namanya nih? Masker, kayak masker, kayak begini, kayak kalung-kalung masker. Ini sekarang kan lagi booming. Dan ada manfaatnya juga ya, biar maskernya kemana-mana kayak saya. Ya benar-benar. Nanti Mbak tak kasih satu ya. Jadi kreativitas di tengah pandemi ini memang sangat penting. Artinya terus bersemangat, seperti pemirsa bisa lihat sendiri ya, bagaimana Kak Mai ini selalu optimis dan bersemangat di tengah pandemi COVID-19, tidak menjadi penghalang ya untuk mencari rezeki, berkreativitas lebih banyak. Nah, untuk di salon sendiri, apa usaha yang dilakukan untuk tetap bisa eksis di tengah pandemi? Kalau saya sih di medsos, lebih di kayak gitu dah promonya di FB, di IG itu selalu dah ya, di WA ya, membahas sosial media, benar banget. Di tengah pandemi ini banyak promo nggak Kak? Ya, sekarang ada 20%. Artinya untuk menggait customer ya, menarik customer, karena mengadakan promo ya. Sekarang kan juga banyak orang home service itu ya. Jadi gimana caranya biar tetap ada customer masuk gitu ya. Jadi kita bisa sampai 30% loh ngasih diskon. Fleksibel dan luar biasa ya, 30% ya. 30%, bahkan pernah 40% loh Mbak. Itu sebulan 40%. Waktu baru-baru pandemi kita 40%. Itu kan baru-baru pandemi ini benar-benar langsung ya, dampaknya itu terasa sekali ya di awal pandemi. Saat ini mungkin masyarakat juga sudah mulai bekerja normal gitu kan, sehingga sudah ada pergerakan. Nah Kak Mai, jadi ini kan salon ya, banyak
customer yang datang, bagaimana dengan protokol kesehatannya? Ya, itu pasti ya harus ya. Kita sediakan cuci tangan, sebelum masuk. sebelum masuk. Dan kita tetap pakai masker ya. Dan ini juga udah disemprot-semprot juga biar nggak ini ya, biar nggak khawatir tentang. Betul. Artinya setiap pergantian customer itu harus dibersihkan. Ganti kita setiap tamu itu kayak handuk kayak itu udah ganti. Ya memang harus perawatannya lebih gini ya, lebih banyak tapi benar. Memberikan kenyamanan tapi tidak kepada customer ya. Yang penting customer nyaman ya. Ya. Satu ya. Ya. Artinya servisnya juga ya harus itu di mana-mana salon itu pasti ya sama aja ya. Krimbat rasanya sama juga, tapi yang membedakan itu servisnya ya. Artinya di sini dengan adanya diskon apakah mengurangi servis? Enggak, kita tidak, sama sekali tidak pernah mengurangin diskon. Kita selalu tersenyum. Itu tidak boleh ngeluh walaupun kita capek, tapi tetap harus semangat ya. Optimis, saya udah kasih tahu juga customer, pegawai saya, staffnya, biar kita selalu smile ya. Staff warung saya juga kayak gitu. Jadi nggak syukurlah customer semua bilang ramah kita di sini. Sehingga artinya dengan mengadakan diskon 20-40% tidak mengurangi servis ya. Tetap mendapatkan senyum yang sangat manis dari Kak. Karena yang punya selalu senyum ya. Selalu senyum. Itu mungkin yang menarik aura-aura positif ya Kak ya. Terima kasih ya, benar. Artinya memang sudah menerapkan protokol kesehatan ya Kak ya. Sangat ada cuci tangan, menyediakan hand sanitizer dan juga membersihkan di mana tempat yang pergantian customer, peralatan juga ya. Kak Mai, ada nggak sih harapan kepada pemerintah di tengah pandemi ini terhadap UKM? Harapannya ya biar dikasih itu ya, apa namanya, kredit ya. lebih mudah, benar-benar kredit UKM-nya ya. Iya. Itu aja harapan kepada pemerintah, ada lagi. Jadi kan pariwisata kita belum normal stabil sekali ya, belum stabil ya. Ya pemerintah biar bisa memberi tenaga kerja, banyak tenaga kerja yang bisa dibantu itu ya. Biar nggak di stop kayak gitu ya, kayak kemarin serba di stop, nggak boleh ini nggak boleh itu. Kita juga stres ya Mbak ya. Itu dah pertimbangannya. Luar biasa. Kak Mai, mungkin sebagai closing statement ada yang disampaikan? Jadi bagaimana menggambarkan kondisi bisnis di tengah pandemi. Jadi bagaimana kita harus menyikapi pandemi ini? Kalau saya sih harus tetap semangat, itu nomor satu ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, berusaha, ya, sembahyang gitu ya. Bersyukur ya. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Betul. Ya. Tidak boleh mengeluh. Pokoknya tetap semangat dah. Tetap kita aja semangat. Luar biasa. Kak Mai, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat dan selalu semangat. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan owner Kak Mai Salon dan Butik, Kak Mai. Sekian Bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.